Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rifaan dengan NIM 20119013 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tempat magang yaitu SMA N 1 Balong. Oke. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Heri Yudanta, kemudian guru pamong yaitu Bu Amrul Mukaromah, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMA N 1 Balong Bapak Mursyid, kemudian Bapak Ketua Jurusan yaitu Bapak Karisel Waton. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil observasi kami. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang visi sekolah, yaitu berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan memiliki keterampilan dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, kemudian meningkatkan prestasi akademik lulusan, meningkatkan prestasi peserta didik di bidang ekstrakurikuler, membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan lewat mulok, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan hijau. Kemudian tujuan sekolah yaitu lulusan SMA Negeri 1 Balong diharapkan dapat memiliki mental taat beribadah, kemudian mempunyai sikap disiplin dan etos kerja yang tinggi, mempunyai nilai rata-rata lulusan di atas SKL yang ditetapkan pemerintah, kemudian mampu mencapai nilai KKM yang ditetapkan sekolah, mampu membatik dan memiliki mental wirausaha, kemudian mampu membuat aneka macam masakan dan memiliki mental wirausaha, mampu mengoperasikan komputer dalam pemanfaatan multimedia, kemudian terwujudnya sekolah adiwiyata. Kemudian profil singkat sekolah yaitu SMA Negeri 1 Balong didirikan pada tahun 1992. Saat itu merupakan filial dari SMA 1 Selaung. Pada awal berdirinya SMA Negeri 1 Balong hanya mempunyai 2 kelas dengan beberapa guru tetap dan kebanyakan adalah guru-guru tidak tetap. Dalam perkembangannya ada beberapa guru yang mutasi dari luar kota masuk ke SMA Balong, ditambah dengan banyaknya guru yang ditugaskan di SMA Balong yang dapat memperkuat perkembangan SMA 1 Balong. Kemudian ini struktur organisasi, yaitu untuk kepala sekolah yaitu Bapak Mursyid, komite sekolah Bapak Maman Praitno, kepala tata usaha Ibu Rina Martiana, kemudian Waka Kurikulum Bapak Jamari, Waka Kesiswaan Dr. Andes Muhammad Taufan, Waka Sarpras Budi Susilo, Waka Humas Hadi Suyoto, kemudian Koor BK Veronica, kemudian Koor Perpus Ibu Windarti, dan Koor Lab Ibu Wiwi Sri. Oke, langsung saja. Nah, berikut adalah sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas ada 13 unit, ruang perpustakaan 1, ruang laboratorium biologi 1, ruang laboratorium fisika 1, ruang laboratorium kimia 1, ruang lab komputer 2, kemudian ruang laboratorium bahasa kosong, ruang pimpinan 1, ruang guru 1, ruang tata usaha 1, tempat ibadah 1, ruang konseling 1, ruang UKS, ruang operasi siswaan 1, jamban 12, gudang ada 1, kemudian ruang koperasi 1, tempat parkir 2, ruang keterampilan 2. Kemudian prestasi ini sudah, kita lanjut saja.
Nah, kita lanjut. Nah, materi pembelajaran khususnya PAI yang saya pelajari yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu mempelajari tentang makna beriman kepada hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir, kemudian dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir, kemudian hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir, kemudian metode pembelajaran pada PAI yaitu pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran Discovery Learning Problem yaitu atau disingkat PBL, kemudian metode tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran, kemudian media pembelajaran yaitu untuk medianya yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian lembar penilaian dan Al-Quran. Kemudian alat atau bahan yaitu spidol dan papan tulis, kemudian laptop dan infocus. Kemudian sumber belajar yaitu dari buku Pendidikan Agama Islam kelas 7 Kemendikbud tahun 2015. Kemudian internet, kemudian buku referensi yang relevan, kemudian LCD proyektor, kemudian film tawuran pelajar, kemudian tafsir Al-Quran dan kitab hadis, kemudian kitab Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud, kemudian lingkungan setempat. Oke, kita lanjut. Ini penilaian aspek afeksi peserta didik. Di SMA Negeri 1 Balong, penilaian sikap dilihat dari kecenderungan perilaku peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti halnya perilaku ramah kepada teman, berperilaku sopan kepada guru, dan saling menghormati kepada sesama. Kemudian penilaian aspek kognitif yaitu peserta didik. Di SMA Negeri 1 Balong, penilaian kognitif peserta didik diterapkan melalui pengetahuan dan materi yang diberikan oleh guru, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Kemudian penilaian psikomotorik peserta didik. Di SMA Negeri 1 Balong, penilaian psikomotorik peserta didik dapat dilihat dari potensi keterampilan dalam menerapkan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Langsung saja kita masuk lampiran. Ini lembar pengamatan perangkat pembelajaran guru. Bisa dilihat sendiri. Kemudian absensi mingguan mahasiswa. Nah, ini untuk jurusan PAI. Ini minggu pertama kita bagi menjadi per hari 2 atau ada yang 3. Ini untuk minggu kedua, ini untuk minggu ketiga, ini minggu keempat, dan ini minggu kelima. Kemudian kartu kendali magang untuk mahasiswa magang 1 di SMA 1 Balong. Ini nama-nama kami. Kemudian lanjut. Nah, ini nama-nama teman kami, ada 19 anak dari 3 jurusan. Nah, langsung saja kita masuk ke dokumentasi. Ini adalah waktu pembukaan magang 1. Ini untuk ruang lab kimia dan ruang BK, kemudian ruang perpustakaan dan halaman sekolah. Dan kemudian ini waktu kegiatan observasi. Nah, sekian.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.